Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dangu Inspirasi, kali ini kita kedatangan Ibu Wina Rizky Hartati STP selaku General Manager dari Lembaga Sertifikasi Organik Sumbar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pangan organik, yang mana dikatakan itu pangan sehat, Bu. Nah, apakah sehat itu harus organik atau organik itu sudah pasti sehat, Ibu? Itu gimana pendapat Ibu Wina? Oke, ini Ani, kan kalau kami dari Lembaga Sertifikasi Organik, mungkin kita kembali kepada tupoksi kita sebetulnya, tugas dan fungsi. Kalau lembaga sertifikasi itu kan melakukan proses sertifikasi atau melakukan penjaminan terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, baik itu petani, kelompok tani atau pengusaha, baik itu berupa produk pangan organik maupun produk non pangan. Nah, kita kembali lagi kalau di definisi yang tertulis baik di standarnya. Kalau kita organik kan acuannya jelas itu, yaitu SNI 6729 tahun 2016 tentang sistem pertanian organik. Kemudian ada juga di Permentan 64 tahun 2013 tentang sistem pertanian organik. Jadi kalau di sana disebutkan kalau organik itu adalah istilah pelabelan sebetulnya, yang mana produk yang dihasilkan itu sudah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi organik. Jadi salah satunya LSO Sumbar, yang juga telah terakreditasi LSO-nya. Nah, jadi LSO itulah yang menjamin bahwasanya produk itu bisa dikatakan organik atau tidak, karena sudah istilahnya diawasi proses untuk menghasilkannya, mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, itu penjaminannya seperti itu. Jadi kalau kita katakan apakah produk organik termasuk produk sehat, apakah produk sehat itu bisa dikategorikan produk organik, atau apakah produk organik sudah dipastikan sehat. Nah, mungkin kita kembali lagi, kalau kami di LSO tentunya hanya bisa menjamin bahwasanya produk yang sudah kami sertifikasi itu layak diberi label organik, karena sudah kami jamin proses dalam menghasilkannya. Nah, kalau untuk justifikasi itu produk sehat atau tidak, mungkin itu lebih pasnya orang kesehatan ya yang menjamin apakah itu termasuk kategori produk sehat atau tidak, karena mungkin membutuhkan uji ya atau pengecekan lebih lanjut. Ini kan bisa jadi skala labor atau non labor. Nah, cuman kami hanya bisa memastikan bahwasanya kalau produk organik yang sudah kami sertifikasi itu insya Allah sudah kami jamin prosesnya. Mungkin kita sama-sama tahu ya, kalau produk organik itu adalah produk yang mengutamakan pemakaian sumber daya lokal, otomatis itu bahan-bahan yang alami. Jadi memang produk organik adalah produk yang sama sekali tidak menggunakan pestisida sintetis, tidak menggunakan pupuk kimia sintetis. Nah, kemudian prosesnya juga kita jamin mulai dari penyiapan lahan, penyiapan sarana, sampai mungkin nanti di pengolahan lahan seperti apa, sampai di proses panen dan pasca panennya itu pun kita jaga supaya tidak terkontaminasi dari produk-produk yang tidak organik atau dari produk-produk yang berbahaya lah, membahayakan keorganikan seperti itu. Jadi organik ini bebas dari senyawa kimia lah gitu ya, Bu ya. Pastinya bisa dikonsumsi dan sehat. Iya, aman ya. Nah, untuk membedakan produk organik dan non organik ini, Bu, secara fisik apakah bisa dibedakan itu, Bu? Mungkin kalau secara fisik kasat mata ya mungkin tidak terlalu nampak ya, karena hampir sama kalau mungkin kita lihat beras itu ya, bandingan yang produk beras organik dan beras tidak organik, mungkin secara tampilan mungkin hampir sama gitu kan. Nah, kalau sayur pun seperti itu, seperti produk sayur lah atau buah gitu kan. Nah, itu mungkin secara tampilan luar kasat mata mungkin tidak terlalu nampak gitu kan. Nah, cuman kembali lagi karena kita dari lembaga itu menjamin itu ada label yang kita istilahnya apa ya, kita bolehkan kalau misalnya si pelaku sudah disertifikasi. Nah, itu kan di produknya boleh nih mencantumkan logo organik Indonesia atau tidak. Nah, paling nanti kalau misalnya ini ke supermarket gitu kan, atau mungkin orang yang memasarkan secara online, nah itu bisa kita pastikan dari label itu apakah di produknya tidak hanya tercantum kata-kata organik, tapi juga ada logo organik Indonesianya, kemudian ada nomor sertifikat organiknya. Nah,
mungkin perlu kita tegaskan di sini bahwasanya di Indonesia ini tidak hanya LSO Sumatera Barat, di Indonesia ini ada 14 lembaga sertifikasi organik yang istilahnya sudah punya legalitas lah untuk melakukan proses sertifikasi. Nah, salah satunya LSO Sumatera Barat. Nah, berarti untuk membedakan produk ini organik dan tidak, nah organik ini pasti ada label di kemasannya itu ya Bu ya? Oke, itu yang membedakannya untuk saat ini. Nah, sebagai konsumen ya Bu, apalagi Hani jika ingin mengkonsumsi produk organik ini, kenapa kita penting untuk memilih olahan yang organik dibanding yang non organik Bu? Kita kembali lagi seperti yang Ani pertanyakan di awal tadi kan terkait produk sehat. Produk sehat itu kan kita konsumen ini pasti inginnya mengkonsumsi bahan-bahan yang aman, sehat itu sudah pasti ya kan. Nah, jadi yang kita sampaikan di awal tadi, produk organik itu kan yang istilahnya sudah kita jamin, itu kan otomatis sudah kita cek dari hulu ke hilir, bahwasanya kita pastikan tidak memakai bahan-bahan kimia sintetis yang dilarang. Nah, otomatis kita manusia ini pasti inginnya mengkonsumsi produk-produk yang aman kan, produk-produk yang memang akan menjamin kesehatannya, karena kan kita ini kan makan tidak hanya sekedar kenyang di perut, kita memberikan efek kenyang, tapi kalau bisa efeknya ini jangka panjang terhadap tubuh kita gitu kan. Nah, makanya memang sebaiknya kita sedari dini gitu kan mengkonsumsi produk-produk yang sehat lah, baik itu termasuk salah satu mungkin produk organik ya, mungkin yang sudah diklaim juga sebagai produk sehat. Nah, seperti itu. Yang pasti dampaknya jangka panjang nih, mungkin kalau kita mungkin ya ini mengkonsumsi produk yang sudah produk pangan yang tidak organik mungkinnya yang mungkin dalam menghasilkannya banyak memberikan input yang sintetis gitu kan, baik itu pupuk maupun pestisida sintetis. Nah, mungkin dampaknya tidak akan terasa mungkin langsung kan saat ini, mungkin tidak terasa, tapi mungkin di dalam tubuh kita mengendap mungkin jangka panjang mungkin baru akan terasa. Nah, itu bagi tubuh ya, belum lagi kaitannya terhadap lingkungan dan segala macamnya kan, karena kalau kita berbicara organik kita tidak hanya berbicara terhadap yang kita makan, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan. Seperti itu. Nah Bu, tadi kan sudah Ibu bilang kalau produk ini dipasarkan mungkin tidak di banyak tempat ya Bu, mungkin bisa dicari di supermarket atau di mana. Nah, apakah sudah ada cantuman harga dari produk yang dilabeli oleh LSO ini Bu? Oke. Kalau kita ada aturan di Permenpan 48, kalau saya nggak salah nanti bisa dikoreksi kalau misalnya salah, itu kan Permenpan 48 itu tentang kategori produk khusus. Nah, jadi produk organik itu jenis apapun ya, produk pangan itu kan, itu termasuk kategori produk khusus yang tidak ditetapkan oleh pemerintah netnya atau harga pasaran minimalnya gitu kan, jadi tidak ditetapkan. Nah, jadi sebetulnya petani atau produsen organik ini bebas sebetulnya menjual produk organik dengan harga berapapun kan, nah seperti itu. Nah, jadi ketetapan yang di pemerintah belum ada sebetulnya, cuman yang mungkin kita lihat umumnya gitu kan di pasaran segala macam kan, produk organik mungkin labelnya itu produk yang mungkin harganya lebih tinggi nah dari produk dibandingkan produk-produk mungkin yang tidak organik. Kalau di kita sendiri di Padang khususnya di Sumatera Barat lah umumnya gitu, kalau pasar khusus untuk memasang produk organik mungkin belum ada ya, tapi kalau produk organik itu mau kita cari mungkin bisa langsung ke produsennya. Nah, ada juga beberapa produsen kita yang memasarkan via online gitu kan. Ada juga mungkin kalau di kabupaten kota itu ada memasarkan di koperasi di daerahnya, atau mungkin pemasaran langsung ke kantor-kantor dinas. Nah, kalau kayak seperti di Padang itu mungkin bisa kita jumpai seperti di minimarket Budiman atau SDS itu ada beras organik, beras dari Solo itu yang bisa kita temui itu di sana, sudah dipasarkan seperti itu. Nah, terima kasih Bu Wina berbincang-bincang mengenai pangan organik yang sehat ini. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi mengenai lembaga sertifikasi organik itu sendiri nantinya ya Bu. Oke, sekian Sobat Dangling Inspirasi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.